Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan latihan soal ya, atau simulasi soal untuk P3K. Kompetensinya adalah kompetensi teknis, kemudian jabatannya operator layanan operasional. Nah, ini bagian ke-18. Jadi bagian ke-18 ini nanti akan ada sebanyak 50 soal yang akan kita simulasikan ya. Dan semua soal yang disusun itu sudah sesuai dengan kisi-kisi atau materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB. Dan soal-soal juga diambil dari field record atau soal-soal yang keluar di tahap 1 kemarin ya. Oke, dan nanti kita akan sepil juga soal-soal TIU. Jadi kalau kita lihat kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB ya. Nah, secara resmi ada 8 untuk jabatan operator layanan operasional. Jadi semua soal-soal nanti yang diujikan teman-teman itu tidak keluar dari 8 materi pokok ini. Nah, jadi ini 8 materi pokok yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB secara resmi ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus mempelajari TIU ya, atau tes intelijensia umum ya. Pelajari tes intelijensia umum ya. Di dalamnya nanti akan ada sinonim, antonim, perbandingan, hitungan sederhana, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung persentase, dan lain sebagainya. Intinya sesuai dengan pengalaman tahap 1 kemarin, soal-soal TIU itu akan muncul ya, atau akan diujikan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Prinsip utama dalam pelayanan publik adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat mencerminkan prinsip efektivitas? A. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar yang berlaku. B. Masyarakat dapat mengakses informasi layanan dengan mudah dan terbuka. C. Setiap pelayanan harus dilakukan dengan biaya serendah mungkin. D. Pelayanan harus memastikan keterlibatan aktif masyarakat. Atau E. Layanan yang diberikan harus mencapai tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E. Pembahasan efektivitas dalam pelayanan publik berarti bahwa layanan yang diberikan itu harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia secara optimal ya. Jadi yang tepat terkaitan dengan prinsip efektivitas itu adalah yang E ya. Layanan yang diberikan harus mencapai tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, apa fungsi utama dari buku kendali sarana dan prasarana dalam operasional perkantoran di pemerintahan? A. Sebagai dokumen pendukung dalam audit keuangan. B. Untuk mencatat pengeluaran anggaran secara rinci. C. Sebagai alat kontrol penggunaan dan pemeliharaan aset kantor. D. Untuk pengelola daftar pegawai yang menggunakan fasilitas kantor. Atau E. Sebagai pedoman utama dalam pengadaan barang dan jasa. Jawabannya benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan buku kendali sarana dan prasarana digunakan untuk mencatat, mengontrol, dan memantau penggunaan serta pemeliharaan aset kantor. Dokumen ini memastikan bahwa setiap sarana dan prasarana digunakan sesuai prosedur serta dapat dipertanggungjawabkan ya. Sehingga jawabannya yang C ya. Sebagai alat kontrol penggunaan dan pemeliharaan daripada aset kantor. Selanjutnya, salah satu pendekatan dalam meningkatkan kualitas layanan publik adalah model SERQUAL.
yang terdiri dari dimensi berikut kecuali A. Tangibles atau berwujud, B. Responsiveness atau daya tanggap, C. Reliability keandalan, D. Creativity atau kreativitas, E. Assurance atau jaminan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Nah, jadi yang bukan yang D ya. Kita lihat pembahasan. Model SERVQUAL terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangibles ya, atau berwujud, kemudian reliability, itu adalah keandalan, kemudian responsiveness, itu adalah daya tanggap, assurance, ada jaminan, dan empati. Kreativitas bukan merupakan bagian dari model ini ya. Jadi yang bukan itu adalah kreativitas. Selanjutnya, konsep good governance dalam pelayanan publik menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Apa bentuk paling konkret dari partisipasi tersebut? A. Membantu pegawai layanan operasional dalam tugasnya. B. Mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan layanan. C. Memberikan donasi untuk meningkatkan kualitas layanan. D. Mematuhi semua peraturan tanpa memberikan kritik. Atau E. Menjadi pegawai negeri sipil untuk memperbaiki sistem layanan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan partisipasi masyarakat dalam good government mencakup pengawasan, pelaporan, dan pemberian masukan terhadap kebijakan layanan agar transparan dan akuntabel. Jadi jawabannya yang B ya. Mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan layanan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional ketika menemukan ketidaksesuaian antara data dalam buku kendali sarana dan prasarana dengan kondisi fisik aset? A. Langsung memperbaharui data tanpa verifikasi tambahan. B. Melaporkan ketidaksesuaian kepada atasan dan mengajukan verifikasi lebih lanjut. C. Mengabaikan ketidaksesuaian karena bukan tanggung jawab operator. D. Menghapus data lama dan menggantinya dengan data terbaru tanpa dokumentasi. E. Menunggu hingga ada audit resmi sebelum mengambil tindakan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan ketidaksesuaian data harus segera dilaporkan kepada atasan untuk diverifikasi lebih lanjut. Operator layanan operasional bertanggung jawab memastikan bahwa data dalam buku kendali sarana dan prasarana selalu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi jawabannya B ya teman-teman. Jadi hal tersebut harus dilaporkan ya ketidaksesuaian itu kepada atasan dan mengajukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, dalam sistem kearsipan pemerintahan, dokumen yang harus disimpan secara permanen termasuk A. Surat permohonan cuti pegawai, B. Bukti pembayaran listrik instansi, C. Dokumen peraturan dan keputusan pejabat negara, D. Jadwal kegiatan harian pegawai, atau E. Surat undangan rapat internal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan dokumen, peraturan, dan keputusan pejabat negara bersifat permanen karena memiliki nilai hukum dan sejarah dalam administrasi pemerintahan. Jadi yang C ya, dokumen, peraturan, dan keputusan pejabat negara. Oke, selanjutnya. Menurut prinsip tata kelola sarana dan prasarana perkantoran pemerintah, apa yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas dalam pencatatan buku kendali sarana dan prasarana? A. Setiap aset harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. B. Setiap pegawai harus memiliki akses penuh ke semua aset kantor. C. Data aset boleh diubah oleh siapa saja yang memiliki tanggung jawab operasional. D. Penggunaan aset tidak perlu dicatat jika dilakukan oleh pejabat tinggi. E. Setiap perubahan aset harus dilakukan tanpa perlu dokumentasi tertulis. Jawabannya adalah
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap aset kantor dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan aset serta memastikan transparansi dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Setiap aset itu harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan penggunaannya siapapun yang menggunakan. Selanjutnya, dalam manajemen SDM pemerintahan, prinsip the right man in the right place bertujuan untuk A. Menempatkan pegawai sesuai kompetensinya, B. Mendistribusikan pekerjaan secara merata, C. Memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin, D. Meningkatkan jumlah pegawai di setiap unit, atau E. Memastikan semua pegawai bekerja dengan efisien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan. Prinsip the right man in the right place menekankan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan kompetensinya agar kinerja optimal. Jadi jawabannya A ya. Menempatkan pegawai sesuai kompetensinya. Selanjutnya, apa tujuan utama dari analisis beban kerja dalam instansi pemerintahan? A. Menilai apakah jumlah pegawai yang ada sudah mencukupi. B. Menganalisis efektivitas pengeluaran keuangan. C. Mengurangi jumlah pegawai yang tidak diperlukan. D. Memastikan setiap pegawai memiliki beban kerja yang sama. Atau E. Menentukan jumlah pegawai yang harus dipecat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Analisis beban kerja digunakan untuk menentukan apakah jumlah pegawai yang ada sudah mencukupi sesuai kebutuhan organisasi. Jadi jawabannya A ya. Menilai apakah jumlah pegawai yang sudah ada itu mencukupi. Selanjutnya, dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi digitalisasi layanan adalah A. Kemampuan masyarakat menggunakan layanan online. B. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan teknologi. C. Kebijakan dan komitmen pimpinan instansi. D. Ketersediaan perangkat keras dan lunak. Atau E. Jumlah tenaga IT dalam instansi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan. Keberhasilan implementasi SPBE ya, atau sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan komitmen pimpinan instansi. Karena digitalisasi layanan memerlukan perubahan sistem yang melibatkan banyak pihak. Jadi jawabannya yang C ya, kebijakan dan komitmen pimpinan instansi. Selanjutnya, apa langkah yang harus dilakukan dalam prosedur pencatatan barang yang baru diterima dalam buku kendali sarana dan prasarana? A. Langsung mendistribusikan barang tanpa pencatatan. B. Mencatat barang sesuai dengan spesifikasi dan sumber pengadaannya. C. Menunggu hingga barang digunakan sebelum dicatat. D. Mencatat barang hanya jika ada permintaan dari atasan. Atau E. Menyimpan barang di gudang tanpa pencatatan sampai dibutuhkan. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan. Setiap barang yang diterima harus dicatat secara rinci dalam buku kendali sarana dan prasarana, termasuk spesifikasi, jumlah, dan sumber pengadaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan data serta mempermudah pelacakan dan pengelolaan aset. Jadi jawabannya yang B ya. Mencatat barang sesuai dengan spesifikasi dan sumber pengadaannya. Selanjutnya, dalam kode etik ASN, seorang operator layanan operasional harus mengutamakan A. Kepentingan pimpinan di atas segalanya, B. Kepuasan masyarakat dalam pelayanan, C. Efisiensi anggaran dibandingkan kualitas layanan, D. Menjalankan tugas sesuai arahan tanpa mempertanyakan, atau E.
menghindari interaksi langsung dengan masyarakat. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan kode etik ASN menegaskan bahwa pegawai harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan pimpinan atau efisiensi anggaran semata. Ya. Jadi paling benar itu adalah yang B ya, terkait dengan kepuasan masyarakat dalam pelayanan. Selanjutnya, jika seorang pegawai menyalahgunakan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam pelayanan publik, pelanggaran yang terjadi adalah A. Maladministrasi, B. Nepotisme, C. Korupsi, D. Kolusi, atau E. Gratifikasi. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat yang benar yang C. Pembahasan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi termasuk korupsi. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi jawabannya korupsi ya. Selanjutnya, dalam manajemen aset perkantoran pemerintah, bagaimana cara terbaik untuk mengelola aset yang sudah tidak dapat digunakan lagi? A. Langsung membuang aset tanpa dokumentasi. B. Menjual aset secara pribadi untuk mengurangi beban kantor. C. Mengajukan proses penghapusan aset sesuai regulasi yang berlaku. D. Menyimpan aset tanpa penggunaan sebagai cadangan. E. Menyerahkan aset kepada pegawai yang membutuhkan tanpa prosedur resmi. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Pembahasan aset yang sudah tidak dapat digunakan harus melalui prosedur penghapusan aset sesuai regulasi pemerintah. Ini melibatkan pencatatan, persetujuan dari pihak terkait, dan dokumentasi resmi untuk memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan aset negara. Ya, jadi jawabannya yang C. Mengajukan proses penghapusan aset tentunya sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku. Selanjutnya, dalam menghadapi keluhan masyarakat, langkah pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional adalah A. Membantah keluhan yang dirasa tidak valid. B. Memproses keluhan sesuai SOP yang berlaku. C. Menyampaikan keluhan kepada atasan terlebih dahulu. D. Mengabaikan jika keluhan tidak memiliki bukti. Atau E. Meminta masyarakat membuat laporan tertulis sebelum ditindaklanjuti. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan. Keluhan masyarakat harus diproses tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur ya atau SOP untuk memastikan layanan yang transparan dan akuntabel. Jadi jawabannya B ya. Memproses keluhan sesuai SOP yang berlaku. Selanjutnya, dalam kondisi darurat layanan publik, pegawai harus memastikan bahwa A. Layanan dihentikan sementara hingga situasi normal. B. Masyarakat diberitahu bahwa layanan terganggu. C. Langkah-langkah mitigasi segera diterapkan. D. Semua keputusan harus menunggu instruksi pimpinan. Atau E. Layanan tidak diutamakan dalam kondisi darurat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan dalam manajemen krisis, mitigasi harus segera dilakukan untuk meminimalkan dampak pada pelayanan publik. Jadi jawabannya ini ya. Jadi langkah-langkah mitigasi itu harus segera diterapkan untuk meminimalkan daripada dampak layanan. Selanjutnya, analisis SWOT dalam perbaikan layanan operasional bertujuan untuk A. Menyusun kebijakan baru dalam layanan. B. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. C. Menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan. D. Meningkatkan efisiensi layanan melalui teknologi. Atau E. Menentukan kebutuhan anggaran untuk layanan. Jawabannya adalah ya, kita lihat.
Jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan SWOT digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna meningkatkan kualitas layanan operasional. Jadi yang B ya, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, perawatan fasilitas layanan publik sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip A. Dilakukan hanya saat terjadi kerusakan, B. Dijalankan secara berkala dan terencana, C. Dilakukan setelah masyarakat mengajukan komplain, D. Menunggu persetujuan pimpinan sebelum perbaikan, atau E. Mengutamakan efisiensi biaya dibanding kualitas. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan pemeliharaan fasilitas harus dilakukan secara berkala untuk mencegah gangguan dalam pelayanan publik. Jadi jawabannya yang B. Dijalankan secara berkala, kemudian terencana. Selanjutnya, salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan adalah A. Menyediakan layanan dengan harga mahal untuk meningkatkan kualitas, B. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat, C. Meningkatkan empati dan keterampilan komunikasi petugas, D. Menghilangkan layanan tatap muka dan beralih ke sistem online, atau E. Mempersingkat jam operasional untuk efisiensi biaya. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan empati dan komunikasi efektif meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan memberikan pengalaman yang lebih baik ya. Jadi jawabannya C ya, teman-teman. Meningkatkan empati dan keterampilan komunikasi petugas layanan ya. Selanjutnya, dalam komunikasi pelayanan publik, strategi paling efektif untuk menangani pelanggan yang marah adalah A. Menjawab dengan nada tinggi untuk menunjukkan ketegasan, B. Menunda respon hingga pelanggan lebih tenang, C. Mendengarkan dengan aktif dan memberikan solusi konkret, D. Menyalahkan pelanggan jika keluhannya tidak valid, atau E. Menyuruh pelanggan mengajukan pengaduan ke pimpinan. Jawabannya benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan mendengarkan aktif dan menawarkan solusi adalah strategi terbaik dalam menangani pelanggan yang marah. Jadi jawabannya yang C ya. Kita mendengarkan secara aktif tentunya, kemudian memberikan sebuah solusi konkret. Selanjutnya, dalam menilai keberhasilan suatu layanan publik, indikator utama yang digunakan adalah A. Kepuasan masyarakat, efektivitas, dan efisiensi, B. Kecepatan layanan, jumlah pegawai, dan biaya operasional, C. Jumlah layanan yang diberikan dan anggaran yang digunakan, D. Banyaknya keluhan masyarakat yang masuk, atau E. Banyaknya regulasi yang dibuat untuk mengatur layanan. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan kepuasan masyarakat, efektivitas, dan efisiensi adalah indikator utama dalam menilai keberhasilan layanan publik. Jadi jawabannya adalah ini ya, indikator utamanya ada kepuasan masyarakat, kemudian efektivitas, kemudian juga efisiensi. Selanjutnya, jika sebuah unit layanan memiliki waktu penyelesaian lebih lama dari standar yang ditetapkan, langkah evaluasi yang tepat adalah A. Meningkatkan jumlah pegawai tanpa mengubah prosedur, B. Menyederhanakan proses layanan dan mengurangi birokrasi, C. Menunda layanan tertentu untuk fokus pada layanan prioritas, D. Menambahkan lebih banyak prosedur untuk memastikan akurasi, atau E. Mengurangi interaksi langsung dengan masyarakat. Jawabannya benar adalah yang kita lihat
Yang benar itu yang B ya. Pembahasan penyederhanaan proses dan pengurangan birokrasi dapat meningkatkan efisiensi layanan. Jadi jawabannya B. Menyederhanakan proses layanan dan mengurangi birokrasi. Selanjutnya, salah satu keunggulan utama penerapan e-government dalam pelayanan publik adalah A. Meningkatkan jumlah pegawai yang dibutuhkan. B. Mengurangi interaksi antar pegawai dengan masyarakat. C. Meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. D. Memungkinkan layanan dijalankan tanpa kebijakan pemerintah. Atau E. Menghapuskan semua layanan berbasis fisik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C ya. Pembahasan e-government meningkatkan transparansi dan efisiensi karena layanan menjadi lebih mudah diakses dan lebih akuntabel. Jadi jawabannya C ya. Meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi kehilangan atau kerusakan aset yang tercatat dalam buku kendali sarana dan prasarana? A. Langsung mengganti aset yang hilang atau rusak dengan dana pribadi. B. Melaporkan kehilangan atau kerusakan kepada atasan dan membuat berita acara. C. Menghapus aset dari daftar inventaris tanpa proses administrasi. D. Mencatat kehilangan atau kerusakan tetapi tidak perlu dilaporkan. Atau E. Membeli aset baru dan langsung memasukkannya ke dalam daftar tanpa persetujuan. Jawaban yang benar adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar yang B, teman-teman. Pembahasan jika terjadi kehilangan atau kerusakan aset, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan. Setelah itu dibuat berita acara sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut, seperti penggantian atau penghapusan daripada aset. Jadi jawabannya yang benar yang B ya, teman-teman. Jadi harus melaporkan kehilangan tersebut ya, atau kerusakan itu kepada atasan kita. Kemudian kita membuat sebuah berita acara. Selanjutnya, seorang warga mengajukan keluhan mengenai layanan yang lambat. Tindakan terbaik yang harus dilakukan petugas layanan adalah A. Mengabaikan keluhan jika tidak ada bukti konkret. B. Mendengarkan keluhan, memberikan penjelasan, dan mencari solusi. C. Mengarahkan warga untuk mengajukan keluhan ke media sosial. D. Menyampaikan bahwa semua layanan membutuhkan waktu yang sama. Atau E. Menunda respons hingga atasan memberikan arahan. Jawabannya yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan menangani keluhan dengan responsif dan mencari solusi merupakan bagian dari pelayanan prima. Jadi jawabannya yang B ya. Mendengarkan keluhan, memberikan penjelasan, kemudian mencarikan solusi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari sistem pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik? A. Memudahkan masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan mereka. B. Menyaring keluhan agar hanya yang serius yang ditindaklanjuti. C. Mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dan pegawai. D. Menghindari kritik terhadap instansi pemerintahan. Atau E. Memastikan hanya pimpinan yang dapat menangani pengaduan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan sistem pengaduan bertujuan untuk memberikan saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan masukan dan keluhan terhadap layanan publik. Jadi jawabannya yang A ya. Memudahkan masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan mereka. Selanjutnya, salah satu keunggulan utama dari pengelolaan arsip digital dibanding arsip fisik adalah A. Arsip digital tidak bisa dihilang. B. Arsip digital tidak membutuhkan perawatan khusus. C. Arsip digital lebih mudah diakses dan dicari. D. Arsip fisik selalu lebih lambat dalam pemrosesan. Atau E. Arsip digital tidak memerlukan sistem keamanan. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan arsip digital itu lebih mudah diakses dan dicari, sehingga meningkatkan efisiensi dalam layanan administrasi ya. Jadi jawabannya C. Arsip digital lebih mudah diakses dan dicari. Selanjutnya, dalam buku kendali sarana prasarana, kategori aset yang memiliki umur pakai lebih dari 1 tahun dan bernilai ekonomis tinggi disebut sebagai A. Barang habis pakai, B. Barang milik pribadi, C. Barang modal, D. Barang konsumsi, atau E. Barang tidak bergerak. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan barang modal adalah aset yang memiliki umur pakai lebih dari 1 tahun dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Contohnya adalah komputer, meja kerja, kendaraan dinas, dan mesin kantor. Barang modal berbeda dari barang habis pakai yang nilainya kecil dan cepat habis dalam penggunaan sehari-hari. Jadi jawabannya C, barang modal. Selanjutnya, salah satu prinsip utama dalam reformasi birokrasi adalah A. Memperbanyak jumlah pegawai untuk mengoptimalkan layanan, B. Mengurangi anggaran layanan publik untuk efisiensi, C. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan, D. Menghapus sistem pengawasan dalam pelayanan publik, atau E. Mengutamakan layanan internal dibandingkan masyarakat. Jawabannya yang benar adalah kita lihat yang C, teman-teman. Pembahasan akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip utama dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ya, jadi C ya, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi layanan. Selanjutnya, salah satu manfaat utama keterbukaan informasi publik adalah A. Mengurangi kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kebijakan, B. Membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah, C. Membatasi akses masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, D. Mengurangi kebutuhan akan layanan publik yang transparan, atau E. Memungkinkan pegawai menghindari pertanggungjawaban. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Yang benar itu yang B. Pembahasan keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah. Jadi jawabannya B. Membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya, salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan layanan publik adalah A. Fleksibilitas tanpa batas dalam penggunaan anggaran, B. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, C. Menggunakan anggaran hanya untuk kepentingan internal, D. Mengutamakan belanja modal dibandingkan operasional, atau E. Mengurangi jumlah layanan untuk menekankan pengeluaran. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar yang B. Pembahasan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif ya. Jadi jawabannya B, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah? A. Efisien, transparan, dan akuntabel. B. Murah, cepat, dan tanpa regulasi. C. Fleksibel, tidak diaudit, dan berbasis kebutuhan internal. D. Berdasarkan hubungan baik dengan penyedia. Atau E. Tanpa mempertimbangkan kualitas barang dan jasa. Atau barang atau jasa ya. Selanjutnya, jawaban yang benar adalah kita lihat. Yang benar adalah yang A. Pembahasan pengadaan barang dan jasa harus efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan anggaran ya. Jadi jawabannya A teman-teman ya. Efisien, transparan, dan akuntabel.
Selanjutnya, manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah? A. Menggunakan aset dengan cara yang dapat memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal. B. Menggunakan aset tanpa mempertimbangkan anggaran karena telah tersedia. C. Memastikan hanya pegawai tertentu yang dapat menggunakan aset kantor. D. Mengurangi jumlah aset yang dibeli tanpa mempertimbangkan kebutuhan operasional. Atau E. Menunda perawatan aset hingga aset mengalami kerusakan total. Jawabannya adalah ya, tentunya jawabannya adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Prinsip efisiensi menekankan penggunaan aset dengan cara yang paling efektif, yaitu mendapatkan manfaat maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Ini mencakup penggunaan, kemudian pemeliharaan, dan pengelolaan aset agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. Jadi yang A ya, menggunakan aset dengan cara yang dapat memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Selanjutnya, dalam pencatatan buku kendali sarana dan prasarana, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset yang tercatat sesuai dengan kondisi di lapangan? A. Pegawai umum yang menggunakan aset. B. Operator layanan operasional atau petugas inventarisasi. C. Bendahara kantor. D. Kepala kepegawaian. Atau E. Pihak ketiga dari luar instansi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan. Operator layanan operasional atau petugas inventarisasi bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian antara data dalam buku kendali, sarana dan prasarana dengan kondisi nyata di lapangan. Mereka melakukan pengecekan rutin serta memastikan pencatatan dilakukan dengan benar dan akurat. Jadi jawabannya yang B ya. Operator layanan operasional atau petugas inventarisasi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari stok opnam dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah? A. Menentukan nilai jual aset yang sudah tidak digunakan. B. Menyesuaikan jumlah aset yang tersedia dengan pencatatan dalam buku kendali. C. Menghapus aset lama tanpa proses administrasi. D. Mengurangi jumlah barang yang diinventarisasi agar tidak membebani anggaran. E. Memastikan bahwa hanya pimpinan yang mengetahui jumlah aset yang tersedia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan. Stok opnam adalah proses pengecekan fisik untuk memastikan bahwa jumlah aset yang ada sesuai dengan pencatatan dalam buku kendali sarana dan prasarana. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pencatatan, kehilangan aset, atau penyalahgunaan barang inventaris. Jadi jawabannya B ya. Menyesuaikan jumlah aset yang tersedia dengan pencatatan dalam buku kendali. Selanjutnya, dalam proses inventarisasi sarana dan prasarana, langkah paling awal yang harus dilakukan oleh petugas adalah A. Menyusun laporan kondisi aset yang tersedia. B. Melakukan pencatatan barang sesuai kode inventaris. C. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan barang inventaris. D. Memeriksa kesesuaian jumlah barang dengan dokumen aset. E. Menentukan jadwal pemeliharaan untuk seluruh aset. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan. Langkah pertama dalam inventarisasi adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan barang, yaitu menentukan jenis, fungsi, dan kategori aset sebelum pencatatan lebih lanjut. Tanpa identifikasi yang jelas, proses pencatatan bisa tidak akurat. Ya, jadi jawabannya C ya. Mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan barang inventaris tersebut. Selanjutnya,
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK 06/2016 tentang pengelolaan barang milik negara, dokumen yang digunakan untuk mencatat perubahan kondisi aset adalah A. Kartu inventaris ruangan atau KIR, B. Buku induk inventaris, C. Laporan penghapusan aset, D. Berita acara serah terima barang, atau E. Kartu pemeliharaan dan perbaikan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar yang E ya. Pembahasan kartu pemeliharaan dan perbaikan mencatat setiap perubahan kondisi aset akibat pemeliharaan, kemudian perbaikan atau kerusakan. Sementara KIR ya atau kartu inventarisasi ruangan dan buku induk inventaris digunakan untuk pencatatan awal dan kepemilikan barang, bukan untuk mencatat perubahan kondisi ya. Jadi jawabannya yang E ya, kartu pemeliharaan dan perbaikan. Selanjutnya, dalam prosedur inventarisasi suatu aset yang sudah tidak dapat digunakan dan tidak layak diperbaiki harus A. dipindah tangankan ke unit lain yang membutuhkan, B. dihapuskan melalui mekanisme penghapusan aset, C. dimasukkan kembali ke dalam daftar inventaris untuk pencatatan ulang, D. dijual kepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur, E. disimpan dalam gudang meskipun tidak bisa digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan aset yang tidak dapat digunakan dan tidak layak diperbaiki itu harus dihapuskan sesuai mekanisme penghapusan aset. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 PMK 06/2016 yang menyebutkan bahwa aset rusak harus melalui proses penilaian sebelum penghapusan. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi dihapuskan melalui mekanisme penghapusan aset. Selanjutnya, salah satu prinsip utama dalam inventarisasi sarana dan prasarana adalah keakuratan pencatatan. Manakah faktor utama yang dapat menyebabkan pencatatan aset menjadi tidak akurat? A. Terlalu sering dilakukan pemeriksaan fisik aset. B. Penggunaan sistem pencatatan manual tanpa digitalisasi. C. Pengelolaan aset oleh tim yang sudah berpengalaman. D. Penerapan prosedur standar operasional yang ketat. Atau E. Melibatkan banyak unit dalam proses inventarisasi. Jawabannya yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan sistem pencatatan manual lebih rentan terhadap kesalahan seperti pencatatan ganda, kehilangan data, atau human error. Digitalisasi inventarisasi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan aset ya. Jadi yang menyebabkan data tidak akurat itu salah satunya adalah yang B ya teman-teman. Penggunaan sistem pencatatan secara manual ya, tanpa digitalisasi. Nah, itu yang membuat kadang-kadang tidak akurat ya. Kadang-kadang nyatet ganda, double, kehilangan data, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Dalam sistem manajemen aset pemerintah, aset yang masih dalam kondisi baik tetapi tidak digunakan dalam satu unit kerja harus A. dijual untuk menambah anggaran operasional, B. dihapus dari daftar inventaris unit tersebut, C. dialihkan ke unit kerja lain yang membutuhkan, D. dibiarkan dalam daftar inventaris hingga dibutuhkan kembali, atau E. dimusnahkan agar tidak menjadi beban administrasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27/2014, aset yang masih layak digunakan tetapi tidak terpakai dalam satu unit itu harus dialihkan ke unit lain yang membutuhkan agar optimal dalam penggunaannya
dan tidak menjadi aset yang menganggur ya. Jadi jawabannya yang C ya. Apabila ada aset yang masih kondisi baik tetapi tidak digunakan, itu maka harus dialihkan ke unit lain kerja yang membutuhkan ya. Dialihkan ke unit kerja lain yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor, prinsip utama yang harus diterapkan untuk memastikan efisiensi adalah A. Menggunakan peralatan kantor hanya saat jam kerja. B. Memastikan setiap pegawai memiliki fasilitas kerja yang sama. C. Menyesuaikan penggunaan sarana dengan kebutuhan kerja yang optimal. D. Mengutamakan fasilitas yang lebih canggih tanpa mempertimbangkan anggaran. E. Mengurangi penggunaan fasilitas kantor untuk menghemat biaya. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor dicapai dengan menyesuaikan penggunaan fasilitas berdasarkan kebutuhan kerja. Hal ini memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal tanpa pemborosan. Jadi jawabannya C ya. Menyesuaikan penggunaan sarana dengan kebutuhan kerja yang optimal. Selanjutnya, seorang pegawai membutuhkan ruangan untuk rapat dengan timnya, tetapi semua ruang rapat sudah dipesan. Solusi terbaik yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana adalah A. Membatalkan rapat hingga ada ruangan yang tersedia. B. Menggunakan ruangan lain yang memiliki kapasitas lebih besar tanpa izin. C. Menggunakan fasilitas virtual meeting jika memungkinkan. D. Meminta salah satu tim lain yang sudah memesan untuk membatalkan rapatnya. Atau E. Memaksa penggunaan ruangan meskipun sudah dipesan oleh unit lain. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar yang C ya. Pembahasan, jika ruangan fisik tidak tersedia, memanfaatkan fasilitas virtual meeting adalah solusi yang efisien dan sesuai dengan prinsip digitalisasi dalam administrasi pemerintahan modern. Jadi bisa menggunakan fasilitas virtual meeting ya, jika memungkinkan. Selanjutnya, bagaimana cara terbaik untuk mengelola penggunaan alat-alat kantor agar tetap sesuai kebutuhan dan tidak terjadi pemborosan? A. Membatasi jumlah alat kantor yang digunakan pegawai. B. Melakukan pemantauan dan pencatatan penggunaan alat kantor secara berkala. C. Memberikan kebebasan kepada setiap pegawai untuk menggunakan alat kantor tanpa batas. D. Mengutamakan penggunaan alat kantor lama daripada membeli yang baru. E. Menghentikan penggunaan alat kantor pada hari tertentu untuk menghemat biaya. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar. Yang B ya teman-teman. Pembahasan pemantauan dan pencatatan penggunaan alat kantor secara berkala itu membantu memastikan bahwa alat-alat tersebut digunakan sesuai kebutuhan, mencegah pemborosan, dan mendukung perencanaan pengadaan yang lebih baik. Jadi jawabannya B, melakukan pemantauan dan pencatatan penggunaan alat kantor secara berkala. Selanjutnya, dalam suatu instansi pemerintah ditemukan bahwa banyak peralatan kantor yang sering rusak karena penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Membatasi akses pegawai terhadap peralatan kantor yang sering rusak. B. Memberikan sanksi kepada pegawai yang menggunakan alat secara berlebihan. C. Mengadakan pelatihan penggunaan alat kantor bagi pegawai. D. Mengurangi pengadaan alat baru untuk menghindari pemborosan. E. Menghentikan penggunaan alat yang sering rusak agar tidak memperparah kondisi. Jawaban yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar yang C. Pembahasan
Pelatihan penggunaan alat kantor mencegah kerusakan akibat kesalahan penggunaan, meningkatkan efisiensi, serta memperpanjang usia pakai sarana dan prasarana kantor. Ya. Jadi jawabannya C, teman-teman. Jadi bisa melakukan sebuah pelatihan ya terkait dengan penggunaan alat kantor untuk pegawai. Selanjutnya, dalam manajemen sarana dan prasarana kantor, penggunaan fasilitas bersama ya atau shared resource seperti printer dan ruang rapat memiliki keuntungan utama yaitu A. Mengurangi kebutuhan koordinasi antar pegawai, B. Menekankan biaya operasional dengan optimalisasi penggunaan fasilitas, C. Memastikan setiap pegawai memiliki akses alat kerja pribadi, D. Mengurangi pengadaan alat-alat baru secara permanen, atau E. Menghapus kebutuhan pemeliharaan terhadap peralatan kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan penggunaan fasilitas bersama dapat mengurangi biaya operasional dengan memastikan bahwa alat dan ruangan yang tersedia dimanfaatkan secara optimal tanpa perlu pengadaan yang berlebihan. Jadi jawabannya B ya teman-teman. Menekankan biaya operasional dengan optimalisasi penggunaan fasilitas ya. Menekan biaya operasional dengan optimalisasi penggunaan fasilitas. Selanjutnya, dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan perbaikan fasilitas yang rusak adalah A. Menunggu laporan dari pegawai yang menggunakan fasilitas, B. Langsung mengganti fasilitas dengan yang baru untuk menghindari perbaikan, C. Melakukan inspeksi dan pencatatan kondisi sarana dan prasarana secara berkala, D. Mengajukan anggaran baru tanpa mengevaluasi penyebab kerusakan, atau E. Menghentikan penggunaan fasilitas tersebut secara permanen. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan sebelum melakukan perbaikan atau penggantian, inspeksi dan pencatatan kondisi sarana dan prasarana sangat penting untuk mengetahui tingkat kerusakan, penyebabnya, serta langkah perbaikan yang paling efektif sesuai prosedur. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi melakukan inspeksi dan pencatatan kondisi sarana dan prasarana secara berkala. Selanjutnya, salah satu metode pemeliharaan yang paling efektif dalam menjaga sarana dan prasarana kantor tetap dalam kondisi baik adalah A. Perbaikan hanya setelah terjadi kerusakan parah, B. Pemeliharaan preventif secara berkala untuk mencegah kerusakan, C. Mengganti semua fasilitas setiap tahun tanpa evaluasi, D. Mengabaikan kerusakan kecil karena tidak berdampak langsung, atau E. Membatasi penggunaan fasilitas agar tidak cepat rusak. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan preventif secara berkala bertujuan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi, sehingga memperpanjang umur pakai fasilitas dan mengurangi biaya perbaikan besar. Ya, jadi jawabannya yang B. Pemeliharaan preventif secara berkala untuk mencegah kerusakan. Selanjutnya, dalam prosedur pemeliharaan sarana kantor, jadwal pemeliharaan rutin ditentukan berdasarkan A. Anggaran yang tersedia setiap tahun, B. Tingkat urgensi dan kebutuhan operasional, C. Keinginan pegawai terhadap kenyamanan kerja, D. Hasil diskusi informal antar pegawai, E. Lamanya fasilitas tersebut telah digunakan tanpa melihat kondisinya. Jawabannya adalah Oke, kita lihat jawabannya benar adalah yang B. Pembahasan pemeliharaan harus disesuaikan dengan tingkat urgensi dan kebutuhan operasional.
fasilitas yang sering digunakan dan memiliki peran krusial dalam pelayanan, itu harus mendapatkan prioritas perawatan yang lebih sering. Jadi jawabannya B ya. Jadi tingkat urgensi dan kebutuhan daripada operasional. Selanjutnya, dalam sistem manajemen pemeliharaan, jika sebuah perangkat kantor mengalami kerusakan ringan yang masih bisa diperbaiki, prosedur yang tepat adalah A. Langsung mengganti dengan perangkat baru tanpa analisis, B. Melakukan identifikasi kerusakan dan perbaikan sesuai prosedur standar, C. Menunggu hingga kerusakan semakin parah sebelum mengambil tindakan, D. Menghentikan penggunaan perangkat tanpa mencari solusi, atau E. Mengabaikan perangkat tersebut karena tidak terlalu mempengaruhi kinerja. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan identifikasi kerusakan dan perbaikan sesuai prosedur standar, memastikan bahwa fasilitas tetap dapat digunakan tanpa harus mengganti dengan yang baru, sehingga lebih hemat biaya. Ya, jadi jawabannya yang B, teman-teman ya. Melakukan identifikasi kerusakan dan perbaikan sesuai prosedur standar. Selanjutnya, dokumen yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan hasil pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah A. Kartu inventaris barang, B. Berita acara serah terima barang, C. Kartu pemeliharaan dan perbaikan, D. Buku induk aset tetap, atau E. Laporan keuangan tahunan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar adalah yang C. Pembahasan kartu pemeliharaan dan perbaikan berisi catatan mengenai riwayat pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian fasilitas kantor, sehingga dapat digunakan untuk memantau kondisi sarana dan prasarana secara berkala. Jadi yang C ya, kartu pemeliharaan dan perbaikan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke simulasi soal TU. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A. 8 hari, B. 9 hari, C. 10 hari, D. 12 hari, atau E. 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Ini jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi, kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A, 2, 6, 3, 4, 2, 9, B, 2, 6, 2, 4, 2, 9, C, 2, 6, 4, 4, 2, 9, D, 265, 429, atau E, 266, 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya.
Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8, atau D, X kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, E, X sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman? Persamaan yang benar ya sesuai dengan ini, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke.
Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan, 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi, 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Jadi totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya. Menyelesaikannya. Gampang teman-teman. Jadi tinggal hari ya. Dalam kerja itu tinggal 20 orang tadi ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya ya. 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya, kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang ya. Sehingganya yang benar adalah yang A. Nah, begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari
A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini, berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A denyut nadi, B lawan, C utama, D ruang, atau E kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E. Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A. Rapat, B. Subur, C. Banyak, D. Jarang, atau E. Rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah, C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya, persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api. Ya, nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. Termosuhu, B. Api kebakaran, C. Banjir air, D. Gempa Richter, atau E. Dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya.
Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter, karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional. B. Saya pindah klub. C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub. D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub. Atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah Oke. Ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1, ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P, maka Q. Nah, ini P1-nya, ya ini P1. Pernyataan 1, ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya. Saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan yang kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya. Yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya. Berarti ini tidak Q ya. Karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini. P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak Q. Ya, nih. Saya tidak pindah klub. Berarti kan tidak Q ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini Q-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub. Jadi sehingganya dia tidak Q. Maka yang benar kalau dia tidak Q berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga. Berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P, tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini. Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A. Andi lebih tua dari Intan. B. Intan paling muda. C. Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan.
D. Intan seumuran dengan Andi. E. Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Dan mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda taunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi, lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya. Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah, teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya. Yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah? Ketemu? Urutannya dari besar terkecil. Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lain ya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Ya. Tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya.
Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya, jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda, dan Dini. Gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi, itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A 720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingga banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1 dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A 8 cara, B 12 cara, C 24 cara, D 48 cara, atau E 120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi. Karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5
total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingga posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Spesifik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya, yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya 4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik. Seri selanjutnya adalah A17, 18, B20, 22, C22, 29, D24, 32, atau E29, 35. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan, karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 29 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 22, 29 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 22, 29 jawabannya. Selanjutnya, masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35, atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab.
Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Dari 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, G, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E, karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E, itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G. F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini. Kemudian E-nya diulang 2 kali. Terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.